Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di Ratibul Atas, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asrar yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir, Pak. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana bi futuhika kama fatahta li ibadika as-salihin wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli lil ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa ba'da. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarri ma fihi, syarri innaka anta 'allamul ghuyub. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi. Ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah. Karena kalau khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq. Salah satu daripada rukun thariqah, rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid, belum. Cuma diskusi-diskusi, belum, masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak kiai-kiai ngerti kitab tasawuf. Tapi apakah dia bertasawuf belum tahu. Maka jangan heran beberapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Nggak usah belajar zikir, tergila. Para kiai. Kiai macam apa begitu tuh? Ya. Berhenti aja jadi kiai ya. Kalau nggak mengerti, uskut. Falyakul khairan au liyasmut. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarruq. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab Maliki dan menguasai tarekat Sufi. Thariqahnya namanya Syaziliyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali. Bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya Qawaidut Tasawuf. Kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau udah sufi gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia, dia jawab. Itu nggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali nggak sholat, itu nggak benar semua. Dia jawab dengan dalil yang kuat. Di sini beliau menjelaskan mengenai apa itu khalwah. Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Masuk ke hutan,
masuk ke goa, itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman, kalau tidak mengerti peta fitnah akhir zaman, dianjurkan untuk uzlah. Ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Cuma dasar iblis berbaju ustadz, manfaatin ustadz yang bahas akhir zaman. Akhirnya mereka sekarang lagi buat rumah akhir zaman. Gimana buatnya? Buatnya tengah bukit atau tengah kebun buat perumahan. Itu bukan yang Nabi maksud. Yang Nabi maksud itu sendiri, pergi ke dalam hutan sendiri. Kalau buat komplek di tengah hutan, itu bukan perumahan akhir zaman. Itu namanya ihya'ul mawat. Menghidupkan tempat yang tadinya tidak diolah. Tapi dasar umat ini lugu, percaya-percaya aja. Padahal lagi ada yang nipu tuh, ada setan nyamar. Hati-hati. Maka ustadz-ustadz akhir zaman yang membahas akhir zaman harus hati-hati dengan si pembisik-pembisik yang sebenarnya dia setan itu. Setan bertubuh manusia. Dia lagi bisnis, manfaatin agama. Umat betul lugu. Kita sudah berapa kali Pak dengar berita orang ketipu karena kafling atas nama agama, benar nggak? Maka saya mengajak agar umat jangan terlalu lugu, jangan mudah ditipu dengan penampilan. Mulai kritis, jangan kritis sama dalil doang, mana dalilnya. Semuanya harus dikritisi. Kecuali kepada guru yang benar-benar guru, maka kita beradab di depan beliau. Sama orang yang nyamar-nyamar gitu nggak usah ya. Jadi ini beda dengan uzlah. Uzlah sendiri-sendiri. Kalau khalwat, bersunyi dalam keramaian boleh. Masjid ini mungkin tidak cocok untuk tempat khalwat, tapi kalau musola-musola itu sangat cocok. Ya. Al-khalwah akhassu minal uzlah, wa hiya wa bihajha wa suratiha naw'un minal i'tikaf. Khalwat itu lebih khusus daripada uzlah. Lebih khusus, kalau uzlah kita pergi, ya, kalau ini lebih ringan sebenarnya. Walakin ini naw'un minal i'tikaf, ini bagian dari i'tikaf. Jadi sebenarnya bisa di masjid seperti ini, lantai 2, ini sebenarnya bisa dipakai i'tikaf. Dan gak mesti bulan puasa. Karena bulan puasa, mohon maaf ya Pak Pengurus, yang nyeting i'tikaf bukan ustadz. Akhirnya ala-alaan, tahu ala-alaan. I'tikaf, tapi isinya bukan i'tikaf. Nabi i'tikaf bulan puasa 10 hari terakhir. Apa yang Nabi buat? Nabi membuang semua aktivitas-aktivitas duniawinya. Handphone disimpan pastinya, ya. Itu bid'ah itu, lagi i'tikaf kok masih pakai handphone. Apalagi kajian dikurangi. Cukup kajian-kajian yang mengarah kepada tazkiyatun nafs, merawat kolbu. Itu harus dikurangi. Jangan banyak muzakarah. Pengajiannya cukup 2 kali aja, pagi atau malam gitu. Atau sore sebelum berbuka. Jangan banyak-banyak. Banyakin waktu untuk tafakkur, untuk zikrullah, untuk khataman Quran, untuk sholat. Kita ini 11 bulan udah kebanyakan pengajian, ngamalinnya belum. 10 hari aja ngamalin. Maka ada namanya kurikulum i'tikaf. Nanti kalau mau buat i'tikaf di sini saya kasih kurikulumnya dan saya ijazahkan. Nanti kita ada namanya risalatul i'tikaf, risalah i'tikaf. Ada panduannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi.
Bahkan kalau perlu nggak usah tidur. Cuma 10 hari. Dan seumur hidup saya, itulah hari-hari terindah selain mengaji ma'rifatullah. Jadi hidup saya 2 aja. Ngaji ma'rifatullah itu nikmat sekali. Yang kedua iktikaf. Iktikafnya sudah nggak ngajar. Jadi nggak direcokin lagi sama jamaah. Kalaupun ngajar, yang kita ajarkan itu panduan iktikafnya. Ngapain lagi iktikaf? Ini zikir yang diamalin, ini adab yang dipakai. Itu nikmatnya bukan main. Kalau orang bilang lagi kasmaran, hanya aku dan engkau. Itulah yang terjadi kalau lagi iktikaf. Hanya aku dan engkau ya Allah. Nikmatnya bukan main. Man lam yazuk lam ya'rif. Yang enggak tahu, enggak pernah coba, enggak akan pernah mengerti. Tapi kalau yang pernah coba iktikaf Allah itu, mengerti maksud saya. Ya. Nau'un minal itikaf. Dia salah satu bagian yang mirip dengan itikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng, 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 neng. Jadi enggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Gua Hira. Nabi Musa Tur Sina. Nabi Yunus Goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang dikader jadi dai, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah. Supaya mata nggak hijau melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak, mau sedikit sama. Kalau si dai ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan nggak dikasih apresiasi apa-apa, nggak dikasih honor, dia tahu rezekiku tidak kemana. Berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau nggak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplopnya. Mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para dai, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz dai penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu, ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya,
Yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif halok ya, bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak, tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh, itu kejadian. Saya datang ke suatu tempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda, tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh, saya tahu. Beneran? Tahu? 3 kali saya nanya. Oh, saya tahu. Kita diajak ke selatan, padahal kita mau ke utara, Pak. Itu kejadian. Maka da'i ini ada 2. Ad-da'i ilallah, da'i kepada Allah, ada da'i ila ghairillah. Ada da'i yang mengajak kepada selain Allah, yaitu ingin memperkaya dirinya, ingin memperbanyak jamaahnya, membangun branding-branding yang enggak penting, yang tidak asasi, ya. Taib. Wa aktsaruha 'indal qaum la haddalah, lakin sunnah tushiru ilal arba'in bi muwa'adati Musa alaihissalam. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda 'indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari, hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak, nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau perlu 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah, hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi. Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab, itu tambah itikaf 10 hari, satu adab. Itu nabi dahulu, Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern. Gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi adanya sekarang, Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh. Ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah. Ya, kerja bakti bid'ah. Makan-makan bareng-bareng gak bid'ah. Itu beliau minum air aja Pak santrinya. Dan santrinya gak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau malah sehat ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul muwa'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40 ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab Pak. Kalau versi saya enggak. Aqalluha yaum wa laylah. Minimal 1 hari 1
malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah, kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya sama siapa Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam, usul kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah. Langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini, gak cukup 1 jam Pak. Harus berjam-jam ya. Apa tujuannya? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah. Membersihkan kolbu dari kotoran yang disebabkan jika kita bergaul banyak dengan orang. Kita ini 2 aja, mempengaruhi, dipengaruhi. Benar gak? Antum nih, kalau enggak kita yang rame, kita diramain orang. Khalwat itu gunanya supaya mensterilkan kolbu dari kita jadi penyebab orang lain kena noda-noda akhlak. Itu lebih kurang. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahidin. Lalu, ini yang tidak ada pada itikaf zaman now. Zaman now itu, lagi-lagi saya katakan, karena yang nyeting itikafnya, yang buat kurikulum itikafnya tidak pernah itikaf yang bersambung sanad itikafnya dari Rasulullah. Jadi itikaf itu ada ijazahnya dari Rasulullah kepada sahabat terus sampai kepada mursyid zaman sekarang. Tiba-tiba ada ustadz pengurus masjid buat itikaf. Lah sanadnya dari mana? Akhirnya buat-buat ala-alaan tadi. Padahal kalau itikaf tidak hanya kemudian meninggalkan kesibukan duniawi, tapi ada tambahannya. Ifradul qalbi li zikrin wahid. Menkhususkan kolbu membaca 1 zikir. Makanya kami dulu, saya alhamdulillah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala di masa masih muda. Sangat muda sekali. Sekarang juga masih muda, Pak. Mudah-mudahan. Sekitar umur 13 tahun kita itikaf cuma ngamalin zikir Allah, Allah, Allah. Itu aja yang saya amalkan. Sekitar 40 hari kita cuma zikir Allah, Allah. Nikmatnya bukan main. Ya. Itulah saya merasakan sholat itu nikmat, baca Quran itu setelah 40 hari nikmat. Selama 40 hari, saya cuma boleh baca Quran, ba'da asar sebelum maghrib. Aslinya pun dilarang kalau bukan orang santri. Karena kita santri diizinkan. Supaya fokus. Karena nanti setelah itu juga ada namanya khalwat Quran. Khusus Quran aja. Sebelum khalwat Quran, berkhalwatlah dengan yang menurunkan Al-Quran. Maka akan terasa syahdu kalau baca Quran. Benar, setelah 40 hari kita baca Al-Fatihah. Belum selesai 1 ayat, sudah terisak-isak. Lanjut 1 ayat, bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertemulah zikir lisan dan zikir kolbu. Jika dia bertemu, terjadilah kerinduan yang mendalam. Bergetarlah kolbu. Kenapa kita ini baca Quran gak bergetar? Karena baca Quran pakai nafsu. Pengen tamat 1 hari 1 juz. Itu namanya pakai nafsu. Boleh begitu. Tapi ada tekniknya. Ulama kita dulu ada tekniknya. Fami bisyaukin. Ya. Yang ngerti, yang pernah nyantri itu paham maksud saya itu. Fami bisyaukin itu sekitar 7 hari khatam. Seminggu khatam. Khatam Quran. Fami, fa al-Fatihah, mim al-Maidah. Dari surah Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Berapa juz tuh? 4 atau 5 ya? 4,5 lah ya.
Itu ada tekniknya. Dan kita pun dapat sanadnya itu. Jadi riyadhah itu, zikir itu kalau nggak dapat sanadnya, tidak ada disiplin di situ. Orang kerja aja kalau nggak ada panduan juknisnya, itu nggak disiplin. Apalagi urusan begini. Tapi betapa egonya manusia. Giliran urusan agama, apa kata dia? Saya juga bisa sendiri. Imam Ghazali untuk zikir begini, itu ngaji dulu kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Sebelum ketemu, Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru ke imam-imam yang lain. Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru kepada Imam Kusyairi, pengarang kitab Ar-Risalah Kusyairiyah. Imam Kusyairi sering tahan penjelasan. Maka Abu Ali Al-Farmadi minta izin. Wahai Tuhan, izinkan aku ngaji kepada kawan engkau yang di luar kota. Namanya Abul Qasim Al-Kharkani. Maka dia pindah ke sana. Semua masalah batin dia diselesaikan oleh Imam Al-Kharkani. Abu Ali Al-Farmadi ulama besar. Karena dia besar, muridnya juga ulama besar, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang, Pak. Jadi orang tuh Imam Ghazali. Karena berkah yang mendidik dia orang besar. Kita yang didik diri kita sendiri, kita belum tentu wali. Akhirnya nggak jelas. Ya. Apa kata beliau? Ifradul qalbi li dzikrin wahidin wa haqiqatin wahidah. Melatih kalbu berzikir dengan satu zikir, satu kalimah. La ilaha illallah saja, Allah Allah atau Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim, atau solawat aja. Ini tergantung dari gurunya. Tergantung dari gurunya. Ini Bapak Ibu ini kan sudah banyak dapat ijazah zikir dari kiai ustadz. Bingung nggak mau ngamalin dari mana? Ini subhanallah dulu, alhamdulillah dulu. Bingung, karena belum jadi mursyid. Kalau mursyid bisa buat kurikulum sendiri. Ya, apalagi kalau wali dia zikir ngikutin ilham. Sekarang zikir ini, besok zikir itu. Zikirnya sudah ada dari Nabi semua. Tapi mana yang akan kita pilih? Itu kalau wali dia sudah tahu mana jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wali jadi wali karena dia berguru kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan baru wali murid, Pak. Ya, sama wali PA. Jadi nggak usah sok-sokan kemudian melatih diri sendiri. Mesti berguru. Apa kata beliau? Walakinnaha bila syaikhin mukhattarah. Kalau engkau tidak punya mursyid, guru, mentor, murabbi yang membimbing, ini sangatlah berbahaya. Makanya saya sering sindir di sini. Orang Betawi sudah punya nabi. Namanya Ahmad Musodek. Itu Ahmad Musodek baca kitab tentang khalwat. Diamalkan di Gunung Salak. Gunung Salak itu mengajib, Pak. Gunung Salaka. Salaka itu kalau bahasa santri itu artinya suluk. Cocok logi. Dan memang itu cocok untuk khalwat. Gunung Salak itu. Namun kalau tidak ada yang membimbing, ya ujung-ujung begitu. Dapat naik pangkat dia. Dari orang biasa jadi nabi. Itulah Nabi ke-26 di Indonesia ya. Masya Allah. Walaha futuhun azim wa qad la tasihhu bi aqwam falya'tabir kullu ahadin biha halah. Khalwat itu, riyadhah khalwat itu ada futuh azim. Ada penyingkapan yang luar biasa kalau dilakukan. Ini ilustrasi. Santri belajar atau siswa belajar di rumah sama di sekolah, beda gak? Sekolah itu sama seperti khalwat. Ada kurikulumnya, ada gurunya. Lebih cepat biasanya anak itu faham di pesantren daripada di rumah. Makanya sampai sekarang kiai-kiai faham. Akhirnya dibuatlah pesantren menjadi tempat isolasi. Maksudnya apa? Jadi anak-anak nggak usah belajar di rumah, isolasikan di pesantren. Maka Bapak Ibu nggak usah sok-sok protokoler. Kalau anaknya pesantren, mas biarin aja di situ. Karena di pesantren itu aman. Jangan sok-sok. Ntar
tukang dapurnya gimana? Terus ininya gimana? Udah itu beres sudah, ya. Kita yang ngomong begitu, kadang kita lebih tidak protokoler daripada orang-orang di pesantren. Di pesantren udah mereka kuat disiplinnya, kuat juga doanya. Ya. Ada satu majelis, orangnya dempet-dempet terus Pak. Waktu pandemi lagi kenceng, itu majelisnya jalan terus. Amalannya cuma rotibul haddad, rotibul attas. Dan tidak ada lagi dizikir. Satu zikir ada malaikat penjaganya. Malaikatnya bukan satu dua. Malaikat itu per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di rotibul attas, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asror yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir Pak. Maka malu sama malaikat ya. Jaga-jaga adabnya. Jangan ingat-ingat duniawi di sini ya. Waqad la tasihhu bi aqwamin. Namun ingat-ingat, khalwat itu tidak cocok untuk sekelompok orang. Contoh, pemimpin sama guru sama karyawan, cocok nggak? Pegawai PNS, cocok nggak? Kecuali dia dapat cuti. Pemimpin kalau berkhalwat, hancur nggak negeri? Ulama, guru kalau berkhalwat, hancur nggak pesantren? Terus aparatur negara berkhalwat, gawat. Oleh karena itu, khalwat ini cocok untuk orang-orang yang punya waktu luang. Kayaknya WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai. Kecuali nanti datang lagi pandemi baru. Ya, antum doa, janganlah. Dia bakal datang-datang sendiri, nggak usah doa ya. Jadi kalau ada mursyid nih, dia punya murid seorang raja, seorang pejabat. Jika mursyidnya tidak kamil, tidak sempurna, maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya. Nah, ini gawat itu. Ya, sok-sok jadi mursyid, berarti dia belum selesai kemursidannya. Dia punya murid seorang kiai. Lagi gak musim liburan disuruh tinggalkan majelis. Nah, ini terjadi di beberapa tempat. Bubar, pesantrennya bubar. Pesantren bubar, ya. Nah, ini kejadian juga. Ini di Thariqat. Begitu saja terjadi di jemaah tabligh, Pak. Ya. Di jemaah tabligh yang saya tahu, tidak boleh mentaskil mengajak khuruj kiai, syekh, muallim, mursyid, dan pengarang kitab. Karena kalau mereka diajak, maka sendi-sendi agama jadi longgar. Betul kejadian, beberapa sahabat kita punya pesantren, diajak khuruj, hancur pesantren, hilang. Mati pesantrennya. Karena memang khuruj itu asik. Khuruj itu kita dari sini pindah lagi. Jadi pengalaman kita ganti-ganti terus. Kalau di pesantren bosen Pak ngeliat santri. Oh dia lagi. Tapi betapa kiai-kiai itu sabar. Kadang udah begitu masih dibentak sama orang tua santri. Ini tidak termasuk santri saya. Kalau naruh anaknya di pesantren, terlalu kritis sama kiai. Terlalu banyak maunya di pesantren. Udah Pak kalau punya anak taruh pesantren, taruh aja udah. Terserah Pak Kiai, yang penting didik anak saya. Anak saya sekarang anak Pak Kiai. Mau dijewer kan, mau diapain, biarin. Kalau anak ngadu, saya dijewer sama Ustadz. Kita jewer ulang Pak, kamu nanti lapor lagi, saya jewer ulang. Gitu seharusnya. Begitu saya dulu dididik. Ya. Kita lapor sama Bapak, habis dipukul sama guru. Guru saya itu guru Bapak saya juga. Habis dipukul nih, dipukul ulang. Besok kau lapor lagi, awas. Ya.
Nggak ada lagi Pak kita lapor-lapor. Itu baru baca Quran kami tuh. Belajar Quran aja begitu. Kalau sekarang di mana? Gurunya digebukin sama wali santri. Antum hati-hati, guru itu makomnya wali am, wali umum. Dia kekasih Allah. Sakiti mereka, tunggu kualat hidup antum seumur hidup. Apalagi kalau dia punya sir, dia wali khusus di sisi Allah. Sakiti mereka, tunggu celaka aja kita ya. Ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan. Imam Bukhari itu guru. Diundang oleh Raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana. Imam Bukhari untuk dapat satu hadis, dia tempuh ribuan kilo. Maka khusus untuk ngaji hadis, kata Imam Bukhari, jika anakmu wahai raja, ingin jadi orang alim, suruh serahkan dia ke sini. Jangan aku yang ke sana. Tersinggung rajanya. Maka dia sakiti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya Bukhara. Dikejar-kejar oleh askar. Dikejar-kejar terus. Sampailah beliau kemudian di kota Samarkand. Karena Samarkand ini agak ramai, susah mencari Bukhari. Tapi beliau sudah capek, kelelahan. Malam-malam beliau berdoa, ya Rob, jika mati lebih baik bagiku, jemputlah aku malam ini juga. Jika hidup lebih baik bagiku, panjangkan umurku. Tapi ya Allah, aku rindu kepada Rasulmu. Aku rindu kepada Engkau. Maka jemputlah aku malam ini juga. Dia usap matanya, langsung jatuh badannya. Meninggal habis sholat. Malam itu juga dikuburkan. Supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid? Tidak sampai seminggu, cuma 3 hari, ada surat datang dari Baghdad. Dia mesti ketemu mahkamah. Hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya, atau khalifah. Dia terbukti korupsi dan zalim, langsung dimasukin penjara, tidak sampai sebulan, mati terhina dalam penjara. Itu nyakitin ulama tuh. Ya. Kalau ulamanya beneran ya. Kalau ulamanya gak beneran, gak kualat-kualat tuh. Udah sejam. Oleh karena itu, berkhalwat itu inqita'anil bashar li fatratin mahdudah. Kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Yaitu memutus hubungan dengan manusia meskipun dalam waktu tertentu saja. Wa tarkun lil a'mal ad-dunyawiyah li muddatin yasirah. Tidak usah khawatir, hanya meninggalkan aktivitas duniawi dalam beberapa saat saja. Ya. Kalau saya bagi Pak, untuk orang aktivis kerja, untuk para pejabat, orang yang aparatur negara, orang-orang karyawan yang nggak mungkin kita membuat namanya kurikulum khalwat sejam, 1 jam semalam. Jadi sa'ah wa'idah fil yaum wa laylah. 1 jam semalam dia berkhalwat. Itu cukup. Kalau 1 jam semalam 30 hari jadi berapa? 30. Itu udah sama kayak dia 1,5 hari setiap bulan dia bersama Allah. Kalau dia lakukan itu setiap malam selama setahun, hitung Pak, jadi berapa? Ya. Tadi berapa? 30 kali 12 berapa? Ya, lumayan ya. Lumayan itu. Ditambah 10 hari.
Gak dapat cuti 10 hari, 5 hari. Gak dapat 7 hari, 3 hari. Gak dapat, ya sudahlah, malam Lailatul Qadar aja. Ya. Begitu kita mudahkan, tinggal nanti maunya. Ya. Mau nggak mengamalkannya nanti? Ya. Nanti insya Allah Ramadan saya kasih panduannya di sini. Ya. Kasih panduannya, kita kasih daurahnya sebelum Ramadan atau pas pertengahan Ramadan, silakan nanti diamalkan. Insya Allah. Teringetin ya Basit ya. Biar beramal itu ada panduannya. Karena kalau di tempat saya nggak muat Pak. Tempat kita masih kecil. Tempat kita cuma ruku. Nggak mungkin itikaf di situ banyak-banyak. Ya. Ya. Semoga ntar ada tempat yang bisa kita jadiin tempat ngaji plus tempat khalwat. Insya Allah. Ya. Jadi nggak hanya ngaji-ngaji doang kita. Tapi kita juga praktek langsung insya Allah. Walaupun cuma 1 jam setiap hari. Ya. Bapak Ibu senang nggak nonton satu judul, ya filmnya kita suka genrenya. Khalwat itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton, tahu-tahu sudah 2 jam, gitu. Tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang, teman saya, kerjanya nonton terus dibayar Pak. Tahu-tahu udah 2 hari, dapat duit. Kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau ini Bapak bukan lagi cari materi. Berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya, ini bahasanya agak vulgar, rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya. Yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, muhasabah terhadap kesalahan masa lalu. Dan dengan syarat dibimbing oleh seorang guru pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika 3 ini tidak masuk, maka batal khalwatnya. 3, meninggalkan aktivitas dalam waktu tertentu. Berarti handphone tidur nggak? Nah, idealnya kalau khalwat handphonenya ditaruh, disimpan ke mentornya. Cuma dulu kemarin-kemarin kita buat rukhsah, boleh buka handphone 15 menit atau setengah jam sebelum berbuka. Itu sinyal langsung kredit Pak. Tiba-tiba semuanya demam. 15 menit setengah jam sebelum ini. Tapi apa efeknya? Dalam setengah jam itu mereka lupa kepada Allah. Tapi gimana lagi? Nggak begitu, nggak ada mau khalwat. Gak apa-apalah, ya. Habis itu kita hantam lagi, hajar lagi dengan zikrullah. 2, yang ketiga apa tadi? Yang pertama meninggalkan, yang kedua tadi zikir khusus. Yang ketiga dibimbing oleh seorang guru. Ya. Guru ini misalnya punya tim, nah dibimbing oleh tim-tim dia ini yang sudah punya pengalaman. Insya Allah khalwatnya, itikafnya nanti berefek ke dalam diri. Ya. Beliau memulai kitab ini dengan mengatakan bahwa falaqad muniyal Islam. Jadi ketika Islam itu mulai muncul, maka selalu ada musuhnya. Hawalu tahdima arkani.
yang berusaha untuk menghancurkan pilar-pilar agama Islam. Maka apa yang terjadi? Di zaman kita wa nahnul yaum, di zaman kita ini muncul ilhadiyah, ateis, agnostik, ya, ibahiyah, kelompok yang dia membawa nama tasawuf lalu menghalalkan yang diharamkan Allah, ya. Taridu ilaina minasyarq wal gharb, baik dari timur ataupun dari barat, ya. Karena ini kemudian mengganggu dan meracuni bagi beliau yang disebut oleh para pemuda, maka beliau nulis kitab ini untuk menjawab tentang persoalan tasawuf. Dulu ada seorang penulis barat namanya Nicholson. Nicholson ini dari Inggris, dia mengatakan tasawuf itu bersumber dari ajaran Kristiani, ajaran cinta kasih. Itu dibantah. Belum lagi nanti kelompok Salafi. Salafi menganggap tasawuf itu dari Buddha, bahkan dianggap dari Yahudi, dianggap dari kebatinan. Enggak puas, sebutlah zindik. Maka sayang sekali kita mendengar banyak musuh-musuh tasawuf kemudian mengatakan at-tasawuf zindik, ya, tasawuf itu kezindikan, zandaqah. Sekarang kita coba lihat pakar tasawuf itu ngomong tasawuf. Nah, saya nggak ahli tasawuf, tapi saya baca kitab tasawuf, ya. Nah, kita coba lihat praktisinya. Syekh Abdul Qadir Isa, mursyid Thariqat Syaziliyah, dan dia ahlus sunnah, bukan syiah. Yang paling lucu, beberapa tahun lalu ada satu lembaga dakwah di Indonesia nyebar tulisan mengenai syiah, isinya tasawuf, isinya tarekat. Berarti si lembaga ini dan si penulis di situ tidak mengerti beda syiah dengan tasawuf. Betul, di syiah itu ada ajaran mirip tasawuf namanya irfani. Tapi di tasawuf juga ada irfani. Dari itu dua irfani ini ada beberapa kemiripan tapi banyak perbedaannya. Nah, banyak perbedaannya. Tasawuf itu tidak teoritis mutlak. Sedangkan irfani syiah itu banyak falsafahnya, filsafat ketuhanannya. Sekarang kita coba lihat apakah tasawuf menurut si praktisi tasawuf itu, Syekh Abdul Qadir Isa. Saya tahu kitab ini sudah diterjemah. Silakan dicari, ya, Hakikat Tasawuf. Biar nanti nyambung kita kalau membahasnya. Ta'rifut tasawuf, definisi tasawuf. Qala al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau mengatakan definisi tasawuf itu kita ambil dulu dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ahlus sunnah secara umum menyebut Syekhul Islam itu kepada beberapa tokoh. Ahlus sunnah yang bersanad, berakidah ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab dan bertasawuf, menyebut Syekhul Islam itu biasanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Adapun kelompok Salafi, saudara kita juga, itu menyebut Syekhul Islam lebih identik kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada sebenarnya satu lagi Syekhul Islam Al-Harawi. Di luar itu seakan-akan bukan Syekhul Islam, begitu, ya. Tapi sebenarnya banyak, Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini, beliau ahli semua mazhab. Mazhab Hanafi boleh, Syafi'i oke, Maliki bagus, Hanbali bisa. Beliau menguasai semua qiraat. Qiraat itu yang mutawatir 7. Ada yang membahasnya jadi 10, ada yang jadi 14, ada yang jadi sekian. Dan beliau punya semua sanadnya. Maka tidak ada di dunia ini yang mempunyai sanad Quran, qiraat, kecuali melalui Zakaria Al-Ansari. Kecuali beberapa sanad, ya. Hampir semua. Yang paling lucu, beberapa waktu lalu ada
orang melaporkan kepada saya seseorang ustadz yang membid'ahkan tasawuf, membid'ahkan mazhab dan menyesatkan Asy'ariyah. Zakaria Al-Ansari ini dia Asy'ari, mazhabnya Syafi'i tapi bisa berfatwa 4 mazhab. Dan dia mengerti semua qiraat. Dia punya sanad Quran. Si ustadz yang anti akidah Asy'ariyah ini dan anti tasawuf, anti mazhab, dia punya sanad Quran karena dia punya pesantren pondok tahfiz. Diusut ternyata silsilah Qur'annya kepada Zakaria Al-Ansari. Jadi kadang-kadang mereka itu menentang sesuatu padahal itu imamnya di Quran kayak di mana gitu ya. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus. Tasawuf itu ilmu, dengannya diketahui cara untuk membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa itu bahasa Arabnya tazkiyatun nufus. Gak cukup tazkiyatun nufus. Ada yang kedua, tasfiyatul akhlaq. Membeningkan akhlak. Gak cukup, ada yang ketiga, wa ta'miruz zahir wa ta'miruz zahiri wal batin. Lalu memakmurkan, menyibukkan, mengisi zahir dan batin. Linailis sa'adatil abadiyah. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini versi siapa? Imam Zakaria Al-Ansari. Berarti tasawuf untuk beliau ada 3. Tazkiyatun nufus, tasfiyatul akhlak. Membeningkan akhlak. Yang ketiga, mengisi zahir dan batin. Untuk apa semua itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Bahagia abadi itu ketika sang kekasih ketemu kekasihnya. Ketika orang yang merantau pulang ke kampungnya. Dan kita ini semua bersumber bukan dari bumi ini. Tubuh kita pulang ke bumi. Tapi ruh kita bukan dari bumi. Ketika ruh berpulang kepada sumbernya ruh. Itulah kebahagiaan abadi. Nah, untuk bisa pulang itu, si ruh ini terpenjara dalam tubuh. Tubuh ini di dalamnya ada energi namanya nafs, jiwa. Jiwa ini harus dibersihkan. Akhlaknya harus dibeningkan. Maka kajian tazkiyatun nufus jika tidak diteruskan dengan tasfiyatul akhlak, maka akhlaknya tetap keras. Ngaji tazkiyatun nufus, tapi ketemu teman nggak mau nyapa ya. Masuk masjid mau nyalahin orang mulu. Karena tazkiyatun nufus ini juga berarti membersihkan diri, juga berarti sok suci. Ini yang mana diartikan? Ada ayat fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci, itu ada ayatnya. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan tasawuf itu enggak sholat, masuk enggak Pak? Tasawuf itu bisa sholat di Mekah, masuk enggak? Apalagi? Tasawuf itu gila, masuk enggak? Enggak masuk ya? Ya. Sekarang Imam Zarruq. Yaqulu Syekh Ahmad Zarruq. Imam Zarruq ini thariqatnya Syaziliyah. Beliau punya kitab Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah yang benar mengenai tasawuf. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmu qasdin li islahil qulub. Tasawuf itu ilmu yang bermaksud membenarkan, meluruskan kolbu. Mengislah, memperbaiki kolbu. Kenapa kok kolbu perlu diperbaiki? Karena kolbu kita itu ada bercak-bercak noda-noda hitam yang disebabkan karena berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, sesaat kita lupa kepada Allah itu sudah satu titik di kolbu. Apalagi berjam-jam saya ingat selain Allah, atau saya sibuk mengingat selain Allah, itu sudah noda tebal di dalam kolbu.
Makanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daristani itu disebutkan oleh muridnya Syekh Adnan dalam manaqibnya, kalau beliau lagi suluk, lagi riyadhah, ingat terlupa, lalai mengenai Allah sesaat dia wudu. Kalau teringat dunia, dia langsung mandi tobat. Ada imam begitu, namanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daristani. Kalau kita banyakkan ingat mana? Dalam sholat aja ingat selain Allah. Ini dia di luar sholat, kepikiran dunia, langsung tobat dia Pak. Beda sama kita ya. Jadi tasawuf itu ilmu, objeknya kolbu, islahil qulub, membersihkan, memperbaiki kolbu. Wa ifraduha lillahi ta'ala, dan mentauhidkannya kepada Allah Ta'ala amma siwah. Berarti tasawuf itu tidak mengajarkan kesyirikan, bukan kuburiyun, dalam artian menyembah kubur. Ini ada kuburiyun nih depan saya nih. Sekarang itu sufi dituduh oleh mereka yang tidak mengerti sebagai kuburiyun. Bahkan Soleh Fauzan dalam kitab Tauhid dan beberapa kitab-kitab syarah Tauhidnya itu menyebut sufi-sufi yang berziarah kubur, bertawassul di sana, bertabarruk dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Ini su'uzon, kezoliman yang luar biasa dalam kitab-kitab agama, dan sayangnya itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ya. Kalau ini diteruskan, dibiarkan Pak, saya nggak tahu apa kejadian nanti. Anak-anak kita di pesantren nanti akan menganggap syirik orang tua-tuanya dulu, kawan-kawan yang berbeda faham dengannya. Wal fiqhu li islahil amal wa hifdzun nizam. Pemahaman terhadap memperbaiki amal, menjaga nizam, wa zuhuril hikmah bil ahkam. Lalu dapat menangkap hikmah dalam sebuah hukum. Jadi seorang yang belajar tasawuf itu ibadah beda dengan ahli fikih. Ahli fikih menyebut ibadah itu sebagai taklif. Apa arti taklif? Beban. Bagi seorang sufi, ibadah itu bukan beban, tapi ladzah, kelezatan. Hajah, keperluan, kebutuhan. Subuh barusan, itu apa? Itu kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita, atau hanya sebatas membayar hutang? Beban. Yang mana Pak kira-kira? Silakan dirasakan sendiri. Ya. Kenapa subuh lagi seger-seger sholat 2 rakaat, giliran siang, sore udah capek-capek 4 rakaat. Kalau kita menganggap itu sebagai beban seperti paradigma ahli fikih, ya bayar utang aja Pak. Nah, ini perbedaan, sedikit perbedaannya. Lalu beliau mengatakan tasawuf itu juga ilmu mengenai usul pokok ilmu tauhid. Nah, makanya beberapa kitab tasawuf yang level tinggi itu pembahasannya tentang wujud Allah. Seperti kitab At-Tuffah Al-Mursalah, ini seminggu ini saya 2 kali membedah kitab itu di Sumatera. Satu di Zawiyah Tarekat Sufi, yang kedua di pesantren. Sebelum ke sini Pak, ini langsung diculik sama pengurus ini ya, baru nyampe jam 1. Tiduran bentar langsung dibawa ke sini. Jadi ada kajian tasawuf mengenai kolbu. Ada yang kedua, mencari hikmah amalan, maka judulnya Sirrul Asrar, hikmah tasyri', itu udah masuk ke sana sebenarnya, antara falsafah sama tasawuf. Kalau Sirrul Asrar itu udah tasawuf. Ada yang tentang ilmu tauhid. Jadi tauhid versi tasawuf itu lebih dalam daripada tauhid versi ahli akidah. Maksudnya apa tuh? Karena imam ahli akidah yang bernama Abul Hasan Asy'ariyah itu bergurunya kepada Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Pernah berguru kepada Junaid, dan muridnya Junaid bernama Ruwaim.
Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ini pernah belajar tasawuf ketika dia sudah tobat daripada Mu'tazilah. Tidak seperti yang dibuat oleh teman-teman Salafi. Mereka membuat cerita bohong tentang Abul Hasan Asy'ari. Bahwa Asy'ari ini awalnya Mu'tazilah, lalu menjadi Asy'ariyah, lalu menjadi Salafiyah. Suka-suka aja buat sejarah ya. Sejarah nggak bisa diakal-akali. Sejarah itu butuh bukti. Kalau mau buka kitab sejarah, buka kitab yang ada sanadnya. Dan yang bersanad tentang Asy'ari itu adalah kitab Tabyin Kazbil Muftari. Fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari, karya Imam Ibnu Asakir, ahli hadis di zamannya. Itu dia. Nggak ada di situ penyebutan bahwa 3 periode. Baru muncul di zaman Ibnu Taimiyah. Lalu dikutip kalam Ibnu Taimiyah itu oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Asy'ari. Cuma karena dia percaya Ibnu Taimiyah dinukil-nukil aja. Qila, dikatakan. Siapa yang ngomong? Sebenarnya Ibnu Taimiyah. Asy'ari itu 3 periode. Periode pertama Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga jadi Salafiyah. Ini tidak benar. Yang benar gimana? Imam Asy'ari kecilnya belajar kepada Zakaria As-Saji dan ayahnya Syekh Ismail. Berarti ahlus sunnah. Zakaria As-Saji itu murid Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Al-Muzani, akidahnya ahlus sunnah. Lalu ayahnya wafat, dia tetap ngaji kepada As-Saji, tapi ayah berikutnya, jadi ayah sambung Pak, ayah tiri nyebutnya. Ibunya nikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini bapak Mu'tazilah. Menjadi Mu'tazilah lah dia dalam beberapa waktu, sampai kemudian dia menemukan kelemahan-kelemahan Mu'tazilah, lalu dia pindah menjadi Asy'ari yang kita kenal sampai saat ini, yang sangat relevan dengan akidah sufi. Maka tidak ada sufi di dunia yang sahih lah ya, illa wa asy'ariyun au maturidiyun, kecuali akidahnya Asy'ari atau Maturidiyah. Belajar sifat 20 di Mesir itu, sahabat saya pemimpin salah satu madrasah di Sumatera itu bercerita, saya punya syekh di sana tidak mau mengajarkan tasawuf kepada murid sampai muridnya mengerti akidah Asy'ariyah, belajar sifat 20. Saya harap di sini diajarkan ya. Ilmu tauhid itu ada yang untuk menjaga dalil akli, itu yang kita sebut ilmu kalam, ilmu tauhid yang biasa. Ada yang untuk menyampaikan ruh kepada Allah, itu dengan ilmu tasawuf. Itu perkataan Imam Zarruq lebih kurang ya. Ada imam tadi, Imam Junaid, gurunya Imam Asy'ari, itu menjelaskan tasawuf lebih mudah. Apa kata beliau tentang tasawuf? At-tasawuf isti'mal kulli khuluqin saniyyin. Tasawuf itu ketika orang mempraktekkan akhlak yang luhur. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin. Meninggalkan akhlak yang buruk. Akhlak itu tumbuhnya dari kebeningan kolbu. Kalau tidak dari kebeningan kolbu, itu namanya tasannu', dibuat-buat. Contoh, tawadhu. Tawadhu hakiki muncul dari tidak merasa apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah tidak merasa apa-apa di hadapan Allah, maka orang ini akan muncul ekspresinya namanya tawadhu. Maka orang ini tidak perlu memuji-muji orang untuk meninggikan dirinya. Jadi ada orang tawadhu untuk meninggikan dirinya. Jadi ada al-kibru fit tawadhu. Ada kesombongan dalam tawadhu, hati-hati. Kayaknya pura-pura merendahkan diri di depan seseorang, tapi sebenarnya untuk meninggikan dirinya. Nah, ini berbahaya. Karena setan itu bisa masuk dari mana-mana ya. Nggak masuk di luar sholat, masuk dalam sholat.
nggak masuk dalam kelalaian, masuk dalam zikir. Kalau nggak punya tauhid yang kuat, kebawa kita. Imam Junaid tadi itu wafatnya tahun 297, maka sangat mungkin, sangat besar kemungkinan beliau menjadi guru Imam Asy'ari. Ya. Oke. Apalagi arti tasawuf? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, at-tasawuf tadribun nafs 'alal ubudiyah. Melatih jiwa, jiwa kita ini kalau nggak dilatih, ini bisa lebih parah daripada si guguk, Pak. Orang Jawa, orang Banten, orang Betawi nggak biasa melihat anjing buru. Anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Anjing berburu itu patuh-patuh. Apalagi anjing yang dipakai oleh polisi, pelacak, itu patuh-patuh. Kok bisa anjing, si kalbun, si guguk itu kok bisa dia patuh? Padahal dia si anjing. Karena dia ditadrib. Disebut di Quran, mu'allamah, anjing yang terpelajar. Kalau diterjemahin gitu ya. Jadi anjing saja bisa dilatih, apalagi nafs kita. Anjing itu nggak ada akalnya, nafs kita ada akalnya. Maka melatih nafs seharusnya lebih mudah daripada melatih si kalbun, ya, si anjing itu atau si guguk itu. Imam Abul Hasan Syadzili menegaskan tasawuf itu bukan kamu jadi sakti, bukan kamu jadi tiba-tiba sholat di Mekah gitu, bukan. Tasawuf itu melatih jiwamu untuk berubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu bukan ritual fisik. Ubudiyah itu penghambaan dari dalam diri. Hamba itu patuh enggak pada tuannya? Nah itu dia. Tadribun nafs alal ubudiyah. Melatih supaya rasa kehambaan muncul. Maka dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradduha li ahkamir rububiyah. Lalu memulangkannya, mengembalikannya kepada hukum rububiyah. Rububiyah dalam ilmu tasawuf bukan rububiyah dalam tasawuf dalam akidah salafi. Dalam akidah salafi, rububiyah itu meyakini Allah pencipta, udah gitu doang. Sedangkan rububiyah di sini hubungan Allah dengan hamba. Hubungan Allah dengan hamba disebut dengan rububiyah. Nah, ini beberapa macam definisi ya. Ada imam ahli tafsir namanya Ibnu Ajibah, ahli tasawuf juga, mursyid juga. Apa kata dia? Tasawuf itu nggak aneh-aneh. Tasawuf itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluk. Ilmu mengetahui tata cara suluk. Apa arti suluk? Kalau di Sumatera, suluk itu berkhalwat, beriktikaf di masjid 10 hari, 30 hari, 5 hari, 7 hari. Itu disebut dengan suluk. Kalau Bapak ke Sumatera ya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung setahu saya begitu. Maka bulan Ramadan kemarin walaupun corona, itu masih banyak yang suluk. Saya habis berziarah kepada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman di Pasaman, Kinali. Syekh Abdurrahman ini udah wafat, diteruskan anaknya Syekh muda Abdul Manaf. Tapi udah tua Pak ya, gelarnya Syekh muda. Karena dapat gelar sebagai mursyid umurnya baru 21. Itu artinya apa? Orang jadi praktisi sufi, pemimpin tarekat gak mesti tua. Bisa dia masih muda. Sekarang umur 70-an. Berarti sudah 50 tahun dia memimpin tarekat. Di tempatnya pelosok. Kita ke sana, saya sampai jam 4:30. Kita baru sampai di kotanya, terus jalan. Jalannya sangat menantang sekali lah. Sangat terpencil. Jadi kayaknya corona nggak nyampe sono lah. Pemerintah larang orang beritikaf. Tempatnya gede. Tapi masyarakat animonya untuk melatih jiwa, mengalahkan takut mereka terhadap corona.
tetap ada yang beritikaf 150-an sampai 200. Dan itu normal. Sedangkan di kota-kota besar nggak boleh lebih dari 15 orang. Di situ 200-an orang ya. Itu suluk. Tapi setiap ahli zikir ada suluknya. Kalau yang tadi itu Thariqat Naqsyabandiyah, ada khalwatnya 40 hari, 10 hari. Kalau Syaziliyah beda lagi, Khalwatiyah beda lagi ya. Thariqat itu banyak, sangat-sangat banyak. Jangan asal-asal ikut. Kalau Thariqatnya Abah Anom misalnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 165 kali. Nah, ini sebagai contoh. Apa Thariqahnya? Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau Thariqah Syaziliyah caranya zikir pagi sore. Zikir pagi sore, pagi sore, pagi sore. Makanya turun ke Hasan Al-Banna dalam pergerakan-pergerakan kampus itu mahasiswa ada zikir maksurat. Cuma sayang zikir maksuratnya nggak bersanad karena bertarekat sendiri-sendiri ya. Nyampai di kalangan Ba'lawi, Thariqah Ba'lawiyah itu baca rotib, rotibul Haddad, rotibul Attas, itu suluknya, ya, macam-macam suluknya. Kaifiyatus suluk ila hadrati malikil muluk. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang suluk. Lalu apa arti suluk? Suluk itu menempuh jalan ila hadrati malikil muluk. Untuk sampai menghadirkan dalam diri raja di raja alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh atau dekat, Pak? Allah jauh apa dekat? Dekat. Tapi terasa enggak? Belum ya? Barusan sholat berasa enggak? Kan enggak. Cara untuk merasakannya itu namanya tasawuf. Sederhana enggak? Sangat sederhana. Jadi beda imam, beda pendekatan tentang tasawuf. Jadi ini saya lebih suka dengan definisi ini. Dia mulai dulu jalan menuju Allah. Yang kedua, baru pakai kalam yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, tasfiyatul bawatin minar radha'il. Membersihkan diri kita yang terdalam dari radha'il, dari kotoran-kotoran diri. Bapak ibu ini berani nggak masuk masjid kalau lagi junub? Berani nggak? Hah? Nggak berani ya? Saya juga nggak berani, Pak. Dilarang nggak junub masuk masjid? Dilarang. Dalam ilmu qalbu, ilmu rohani, orang yang junub secara rohani adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Junub itu juga bisa berarti jauh. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh sudah bersih, kalau qalbu belum dibersihkan, tubuh baru nyaman di masjid fisik. Tapi qalbu belum nyaman memasuki hadrah rohani. Itulah yang disebut oleh para ulama kita, bukan hadis. Jangan salah, ini kadang-kadang ahli tasawuf ini doyan hadis palsu. Jangan sampai ahli hadis dulu mereka mengerti hadis sahih dan tidak sahih. Apa itu? Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu baitullah, tempat mengingat Allah. Jadi sebenarnya tubuh ini ketika nyebut subhanallah, Allahu akbar, kepala ruku, sujud. Kalau qalbunya tidak mengingat Allah, sujudnya nyampe gak kepada Allah? Enggak nyampe. Karena Allah nggak mandang berapa kali sujud, Pak. Yang Allah pandang itu kolbunya ingat Allah apa enggak. Yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu disorot terus, itu kolbu, disorot terus. Kolbu ini ketika sujud apa yang dia ingat? Kolbu ini ketika ruku apa yang dia ingat? Merasa dirinya sholatnya paling mendekati sunnah, yang lain enggak. Berarti dia nggak ingat Allah. Ini, itu maksud beliau. Dibersihkan dulu, baru dipakaikan. Nah, ini gelas kotor misalnya. Terus kita mau buat teh, dibersihin dulu atau langsung dipakai gelasnya?
Gimana? Yang benar? Dibersihin dulu, namanya tasfiyah. Habis itu baru dimasukin air. Inilah cara yang benar, berarti di luar itu tidak tepat. Nah, kebanyakan kita konsep berpikirnya belum dibenerin, isi kolbunya belum dibenerin, langsung diajak dakwah, langsung diajak berharokah pergerakan, langsung diajak berzikir, langsung diajak mujahadah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan dalam dunia hijrah. Jadi kenapa nih banyak yang mengeluhkan orang tua, anak saya hijrah Ustadz, tapi kok jadi kasar. Anak saya hijrah Ustadz, tapi sekarang kok suka bentak-bentak orang. Anak saya hijrah Ustadz, tapi suka nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena di dalamnya belum dibersihin. Enggak salah hijrahnya, salah gurunya, dia salah dapat guru. Jadi hijrah ini sangat berkaitan dengan guru. Benerlah dari dulu imam kita mengatakan, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru kamu siapa. Gurunya suka nyalak, ya dia nyalak. Gurunya suka nyalain orang, dia nyalain orang. Tapi gurunya ahli kolbu, dia akan ikut membeningkan kolbunya, membersihkan kolbunya. Jadi sebelum dipakai, bersihin dulu baru nah itulah namanya proses suluk taubah. Tobat dulu. Proses pertobatan itu lumayan panjang, Pak. Tobatnya orang awam beda sama tobat versi sufi. Imam Sya'rani secara fisik nggak pernah dosa. Nggak nakal, nggak minum khamar, nggak merendahkan orang dengan kata-kata. Tapi di hatinya belum tahu. Berguru kepada banyak orang, setiap berguru dia merasa dirinya alim. Lalu dia punya nulis buku. Bukunya itu membuat dia merasa dirinya sesuatu. Ini mohon maaf nih, sekarang ini banyak motivator, trainer untuk melatih orang menulis buku bukan karena ingin menjadi hamba Allah, tapi ingin dapat rate. Ingin nunjukin kita punya brand. Ingin nunjukin bahwa kita ini bisa nulis. Apalagi ada untung-untungan bisnisnya. Selalu begitu. Tetapi Imam Sya'rani melewati masa itu. Dia juga sama, ingin punya brand, ingin kaya dengan tulisannya, ingin dibaca bukunya oleh banyak orang. Makanya kalau kita dulu ke percetakan, Pak, percetakannya nanya, kamu bawa buku apa? Apa yang membuat kamu pede? Kalau punya medsos, kita tunjukin, nih follower saya sekian, kayak gitu. Jadi udah bukan berarti dari dalam kolbu. Imam Sya'rani mengidap penyakit itu. Ini contoh sederhana aja gini, seneng nggak di like orang? Seneng nggak? Foto kita di Facebook, kita apa gitu, di like orang, seneng? Normal. Tes dulu. Kalau ada yang komen negatif, tersinggung nggak? Kalau tersinggung berarti senengnya bermasalah. Bukan seneng bersyukur, tapi senengnya karena merasa takjub ke dalam diri. Ketika ada yang tidak takjub, dia kemudian tersinggung. Jadi seneng orang muji kita itu manusiawi. Tapi ketika kita tersinggung, ada yang menyinggung kita, disinilah sisi kerohaniannya diuji. Ya, jadi antum ini tidak masalah seneng di like orang. Tapi goyang nggak kalau dikritik orang? Emosi nggak ketika dikritik orang? Kalau iya, berarti di dalam diri kita ada bara yang belum kita padamkan. Itu harus dipadamin dulu, Pak. Harus disiram dulu dengan air taubat. Kalau sudah dibenerin, baru tahliyatuha bi anwa'il fadail. Nah, Imam Sya'rani, masalah dia nggak banyak, dia bukan orang yang jahat. Masalah dia adalah karyanya sendiri. Karyanya dia sudah menjadi berhala. Mohon maaf nih ya, di zaman sekarang buku dibuat hak ciptanya enggak? Benar. Secara undang-undang sih oke-oke aja. Kalau ada orang ngambil buku kita, membajak buku kita, kita marah enggak? Marah-marah orang sekarang. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari Muslim
tidak pernah dapat royalti dari buku yang dia tulis. Padahal Sahih Bukhari dan Muslim itu yang terbanyak dicetak setelah mushaf Quran. Malu nggak kepada Imam Bukhari Muslim? Saya malu Pak. Ya. Maka kalau nulis buku paling-paling kalau kerja sama penerbit saya minta 3 tahun atau 5 tahun habis itu tolong diwakafkan. Malu kita ya. Imam Bukhari nggak pernah dapat royalti, tapi dia sudah enak sekarang di sono. Imam Sya'rani datang kepada gurunya yang terakhir, namanya Ali Al-Khawas. Orang nggak pintar baca kitab, tapi bisa membaca penyakit kolbu. Ketika datang berguru, Ali Al-Khawas bilang, penyakit kamu ada di bukumu. Bakar bukumu atau sedekahkan bukumu. Jadi dulu satu kitab itu disalin Pak, pakai kertas papirus. Kertas itu tebal, mahalnya bukan main. Sama dengan 3 onta, 3 kerbau lah, satu kitab itu. Kalau itu dijual, kitabnya ada 100, udah berapa onta tuh. Ya. Disuruh bakar atau jual. Saya teringat juga, kalau saya nulis buku nggak berwudu, itu ada bersitan di hati. Oh kamu pinter ya gitu. Ntar kalau dibaca orang kagum kepadamu. Nah gitu dulu kita waktu masih mahasiswa. Kalau udah begitu, kita berhenti. Wudhu lagi, minta ampun kepada Allah, baru nulis. Ini tips nulisnya para imam, para wali-wali Allah. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca sampai hari ini. Imam Muslim aja, belum gak usah Bukhari. Muslim itu, Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah, tidak mau nulis hadis kecuali beliau berwudu. Imam Bukhari lebih ketat lagi, nggak mau nulis hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, lalu berzikir, bersolawat, baru nulis. Gitu orang dulu berkarya. Sehingga nggak ada tuh rasa ingin menonjolkan diri. Akhirnya Imam Sya'rani, dia bakarlah kitab-kitabnya yang dia anggap bermasalah. Di saat dia membakar kitabnya itu, terbakarlah semua penyakit-penyakit kolbunya. Baru diterima jadi murid. Coba bayangin, kalau kita punya guru di zaman sekarang begitu gimana? Paling ada Abu Yamun Fasir, ya gak? Abu Yamun Fasir kalau datang ke beliau, disuruh puasa air Pak. Siapa yang kuat? Ternyata ada yang kuat. Jadi beliau itu orang salaf tapi hidup zaman sekarang. Ya. Saya nggak bicara masalah kerohanian, saya bicara tentang torikotnya. Riadohnya berat. Itu riadoh orang dulu itu. Ternyata masih ada di Banten. Ya. Kalau nggak kuat nggak usah ikut Pak. Ya. Minta berkat doa aja ke beliau ya. Jadi sufi-sufi itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang santai. Tasahul, ada yang tawassut. Sufi yang ketat kayak tadi. Ada orang sombong karena dia punya rumah, disuruh jual rumahnya, sedekahin duitnya. Nggak kuat kan Pak ketemu guru begitu? Ada orang yang merusak dia, keluarganya, disuruh cerain. Kan nggak kuat Pak kita begitu. Nggak kuat, itu thariqat tasawuf lama yang ketat. Ada orang hobi makan minum, dikurangi makannya, dikurangi minumnya. Proteslah banyak ustadz di Sumatera, karena di Sumatera itu kalau suluk tarikan Naqsyabandiyah nggak makan daging Pak. Ustadz yang modus, sebenarnya dia suka makan daging, makan rendang, makan apa tuh gaji-gaji itu ya, gazebo namanya. Itu suluk apa-apaan, kok mengharamkan daging? Kok kita nggak boleh makan daging? Oh nafsunya lagi ngomong, nafsunya demo. Orang suluk nggak ada urusannya sama nafsu dia. Itu kejadian Pak banyak, ustadz, selevel ustadz. Bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging, tidak. Nggak ada mengharamkan daging. Baik. Ada yang sedang ini melihat kondisi si murid. Menyesuaikan, kurikulumnya nyesuaiin si murid. Tapi batinnya tetap harus kuat. Kalau tasahul santai.
tasawuf underground, kan sekarang ada ya. Ada tuh ustadznya juga muda juga tuh. Beliau berdakwah di kalangan anak jalanan yang gak kepikiran sama kita dia buat. Sebenarnya jemaah tabligh itu bagian dari tasawuf menurut saya ya. Cuma mungkin tasawufnya sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, campuran antara tarekat, ahli hadis sama tradisi India ya. Itu tasawuf juga. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah, tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung laduni, ya. Tapi ilmu kan beragam, ada ilmu tentang riyadhah, latihan, mujahadah, ada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ma'rifat, ma'rifatullah. Ini ilmu juga, nanti amalnya juga mirip-mirip, tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah, sedangkan ilmu riyadhah paling tinggi menjadi mursyid. Mursyid itu ada yang wali, ada yang tidak wali. Ya, mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursyid itu mirip sama psikolog, bisa menerapi kolbu. Kalau wali belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Jadi Wan Sekhan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham nggak akan nyebut pikiran. Dan harus diluruskan, Wan Sekhan bukan sufi, bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh, ini wali sufi ini gila, dia nggak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishak. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani, itu wali sufi, rapih, enggak abrakan. Kalau wali majzub, ya abrakan Pak, dan itu bukan sufi, tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini enggak ketemu namanya wali majzub, bisa dijadiin guru, enggak ada. Jadi seperti Wan Sekhan, itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, nggak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya? Jadi itu bukan wali apa sufi, tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah, Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini, kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa, kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh Pak. Yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu. Masa si wali pakai celana pendek, misalnya gitu Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah. Subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-basyariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi.
kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub, ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar nggak? Maka antum nggak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending nggak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal Pak. Tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah, 3 kali dia ingkar. Benar gak? Nabi Musa bisa ingkar. Loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita bisa nggak kenal-kenal tuh sama wali malamatiyah ini. Wali malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil, bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya. Supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain. Beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. As-sidqut tawajjuh ilallah. Kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajahiyah. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajjahtu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajjahtu wajahiyah. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung nggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya. Ya, belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya nggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajah tuh, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu, kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya, jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini. Ya, kira-kira itu.